Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi Siti Barokah dari kelas C5 Manajemen dengan MPM 101201117. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Quran pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk menyelesaikan pemenuhan tugas dari evaluasi tengah semester. Kalamullah menurut istilah adalah ilmu nahwu atau sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yaitu lafaz atau ucapan, murakkab atau tersusun, mufid memberi faidah, bil wadi'i atau tujuan. Kalamullah yaitu 2 unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui Jibril. Sejarah turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran merupakan turunnya Al-Quran tepat pada 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan malaikat Jibril kepada Rasul secara berangsur-angsur selama 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran berisi 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325 huruf. Surat pertama Al-Quran yaitu Al-Alaq ayat 1-5 dan surat terakhir Al-Quran adalah Al-Ma'idah ayat 3. 3 tahap turunnya Al-Quran. 1. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Al-Mahfuz. Surat Al-Buruj ayat 21-22. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fil lauhim mahfuz. Artinya, bahkan yang didustakan ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Laul Al-Mahfuz. 2. Al-Quran diturunkan dari Laul Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat di langit. Surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. 3. Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi secara berangsur-angsur. Surat Asy-Syu'ara ayat 193-195. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Artinya, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Kapan penulisan Al-Quran? 1. Pada masa Nabi Muhammad SAW. 2. Masa Khulafaur Rasyidin, masa para sahabat Nabi. 3. Masa setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa kini. Al-Quran pada tahap masa kini yaitu penyempurnaan pada penulisannya. Mukjizat Al-Quran. Mukjizat berasal dari bahasa Arab, yaitu sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Menurut istilah, adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, yang bersifat menentang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan menurut ulama, yaitu perkara yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa ditiru, yang diberikan Allah kepada nabinya. Syarat-syarat mukjizat. 1. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah. 2. Sesuatu yang di luar kebiasaan. 3. Disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah. 4. Terjadi karena adanya penentang. Dan 5. Seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Unsur-unsur mukjizat. 1. Hal atau peristiwa yang luar biasa. 2. Terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. 3. Mengandung tantangan terhadap yang melakukan kenabian. Dan 4. Tantangan tersebut tidak mampu atau gagal melayani. Macam-macam mukjizat. 1. Hisi atau bersifat indrawi atau tidak kekal, contohnya mukjizat Nabi sebelum Nabi Muhammad. 2. Maknawi, bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran.
Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.